pagi, Adik. Nah, Kenalkan, sebelumnya saya Emre Ginsan, saya mahasiswa PLP yang sekarang berada di SMK Negeri 3 Buburan. Di sini saya diamanai dari guru-guru jenengan atau guru sekalian yang ada di jurusan ini untuk mengajar CAD. Nah, sebelumnya saya juga alumni di sini, alumni dari SMK 3 Buburan atau perkapalan ini. Saya jurusan yang sama, cuma sekarang guru saya sudah menjadi kepala sekolah. Mungkin tahu saja yang bernama Pak Razi. Itu adalah guru saya yang belum mengajar saya untuk tentang CAD dan pemesinan yang ada di lab ini. Sebelumnya kan saya dan kalian kan belum kenal. Kalian itu belum kenal saya dan saya belum kenal kalian. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu dari Mas yang ada di sini, Bro. Siapa? Kenalkan, nama saya Punya Nasir dari Setiarjo. Untuk absennya berapa, Mas? Saya 22. Selanjutnya? Video. Ya, ini. Kenalkan, nama saya Kiel. Asal saya dari Kabupaten Mawakil. Oh ya. Selanjutnya? Perkenalkan, saya Alvin Kurniawan, absen 7 dari Sidoarjo. Oh ya. Untuk besok rambutnya bisa dimotong ya, Pak? Oke, siapa? Terus selanjutnya? Nama saya Rafa dari Sidoarjo. Terima kasih. Untuk yang belakang? Mas yang klinis sekali. Nama saya Noval dari Surabaya, absen 19. Selanjutnya? Nama saya Ahmad Surya dari Sidoarjo. Selanjutnya? Oh ya, selanjutnya? Nama saya Mustafa Rizky dari Sleman, Jakarta. Absen 10. Untuk Mas yang agak besar. Ya, perkenalkan ya Bapak, nama saya Evan Melakap. Saya berasal dari kota yang dimana orangnya suka merantau, Bapak. Di mana itu? Jualan soto identiknya. Ulama. Betul sekali. Atau Madura. Nah, juga saya asal dari Lamongan. Atau absen saya nomor 13. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau mimpin doa sebelum kita mulai pelajaran CAD hari ini. Oh, mungkin Mas klimis sekali. Ayo silakan Mas Novel. Mimpin doa. Baik, semuanya sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa berpercaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang CAD. Nah, sebelumnya kan kalian waktu kelas 10 atau kelas 1 di SMK kan sudah pernah diajari tentang gambar teknik toh. Nah, gambar teknik itu terdiri dari beberapa proyeksi. Wah. Nah, saya coba kasih ini ya sebuah job sheet atau gambar kerja. Bisa dilihat ini untuk yang proyeksi Eropa mana, untuk proyeksi Amerika itu mana. Untuk kelompoknya itu dua-dua, bisa kelompok. Boleh ganti kelompok. Boleh, nggak apa. Sama siapa? Boleh. Kalian jangan sih berantem itu. Untuk bisa dibandingkan mana yang proyeksi Eropa, mana yang proyeksi Amerika. Saya kasih waktu 3 menit untuk diskusi terlebih dahulu mana proyeksi Eropa dan mana proyeksi Amerika dari kedua gambar komponen tersebut. Dua komponen tersebut. Boleh searching nggak, Pak?
Gak boleh dong kan. Boleh. Tujuan saya kan untuk mengingatkan kalian sebelum masuk ke CAD kan harus tahu proyeksi apa dulu. Kalau nggak tahu proyeksinya, mau gambar 3 dimensi itu susah. Kira-kira saja 3 menit dari sekarang. Gak apa-apa, salah. Kira-kira dulu. Apakah bingung? Masa udah pernah kelas 10 kok masih bingung tentang proyeksi? Sudah tahu mana proyeksi Eropa dan mana proyeksi Amerika? Nah, baik, sepertinya sudah 2 menit berlalu. Saya butuh relawan supaya maju untuk menjelaskan mana proyeksi Eropa, mana proyeksi Amerika dari 2 komponen tersebut. Silahkan, relawan. Silahkan. Kalau nggak ada saya tunjuk. Yo. Oh ini tak? Mungkin saya tunjuk saja ya, karena terlalu lama. Nah mungkin Mas kan Saya. Jelaskan komponen yang ini dulu Mas, sama Bapak ya, ini coba yang ini udah. Nah ya. Nah dari 2 gambar tersebut mana yang proyeksi Eropa dan mana proyeksi Amerika bisa dijelaskan? Menurut saya yang Eropa yang ini. Eropa yang ini, Iya. Yang Amerika ini. Amerika yang ini. Benar tak? Jauh. Berarti yang ini ya, yang ini Eropa. Eropa. Yang ini Amerika. Ya. Nah, gimana teman-teman? Apakah benar? Apakah benar? Yang tahu, yang tahu. Ya. Benar. Benar. Mungkin dari teman yang lain, apakah dari jawabannya dari Mas siapa? Lupa saya. Saya Alvin, Pak. Oh ya, dari Mas Alvin apakah benar? Gimana Mas Hamdan, Mas Rizky atau Mas Novel? Apakah benar? Bingung. Benar. Jawabannya salah. Kebalik. Berarti yang Eropa yang ini, Pak ya. Oh iya, yang Eropa yang ini. Yang Amerika yang ini. Ya. Ya, betul. Kenapa Eropa yang ini? Karena kalau Eropa kan dari pandangan atas, terus pandangan atas kan bisa ke bawah. Nah ini kan dari bawah Eropa. Jadi kan dipotong. Jadi kebalikannya. Jadi, Kalau Amerika kebalikannya. ya kalau Eropa kebalikannya. Kalau Amerika itu mas cara kerja. Misalkan ini mau lihat pandangan atas ya. Kalau Eropa lihat mana atas, dia yang bawah. Ya, kebalikannya. Sama halnya dengan yang kanan. Dan kalau proyeksi Eropa itu dimulai dari kuadran 1 untuk yang pandangan pertama. Untuk yang proyeksi Amerika dimulai dari kuadran 3. Oke, bisa kembali. Nah, untuk selanjutnya, gambar selanjutnya mungkin saya butuh sukarelawan lagi ya. Untuk yang komponen selanjutnya,
Oh iya. Kenapa Mas lagi? Mungkin dari Mas Hamdan atau Mas Rizky, ayo. Komen Pak. Sweet. Oh iya tak, udah. Silakan maju Mas Hamdan. Komponen. Dijelaskan mana pandangan Eropa dan mana pandangan Amerika. Ya, kalau yang apa? Iya, kalau yang kanan ini, ya kalau yang ini itu mengenai apa pandangan Amerika. Kalau yang ini itu pandangan Eropa. Nah, alasannya kenapa? Alasannya karena kalau Eropa itu pandangan Eropanya kalau nggak salah itu ada di kuadran tiga. Jadi kuadran 3 itu tepatnya itu ada di kalau dari tempat saya itu ada di kanan bawah. Jadi di sini. Itu Eropa apa Amerika? Eropa. Eropa. Kalau Amerika itu sebaliknya. Kalau Eropa itu ada di kuadran 3, kalau Eropa itu ada di kuadran 1. Jadi kalau dari saya mungkin dari kanan atas dari sini lah. Oh iya, benar. Oh, kiri atas. Terus untuk yang lainnya, untuk yang pandangan samping, pandangan atas, itu mengikuti kan kalau dari kuadran satunya itu pandangan depan di sini, berarti pandangan samping itu ditarik. Terus di pandangan atasnya sama kayak Kesimpulannya yang ini Amerika atau yang ini Eropa? ini Eropa, ini Amerika. Benar. Kalau dari menurut Mas sendiri mungkin ini Eropa. Ini Eropa. Ini Amerika. Dengan catatan yang tadi. Ya. Tadi kan sudah saya jelaskan kalau pandangan Amerika itu berada di kuadran ketiga. Oh ya. Oke. Saya Ini kan cuma detail dari beberapa komponen. tidak. Ini kan pandangan depan. Oke, Terima kasih. Ya, Terima kasih Pak sudah memaparkan. Ya, bisa lanjut dulu. Nah, kenapa sih kalian perlu mempelajari CAD? Karena CAD itu kebanyakan itu lebih sering dipakai di industri besar. Ketika saya magang itu lebih dipakai karena ketika kita membutuhkan suatu modifikasi pada suatu komponen itu kan perlu membutuhkan gambar untuk diserahkan ke pihak workshop. Jadi untuk yang jago atau pandai menggambar CAD itu lebih diutamakan atau lebih cepat angka. Makanya kalian harus bisa CAD dan jangan kalah sama anak DRBK desain rencana bangun kapal yang jurusan sebelah. Kita harus bisa membuat desain seperti ini atau desain 3 dimensi secara utuh maupun secara gambaran dan bisa seperti ini. Mungkin itu sekarang saya lanjutkan untuk di aplikasinya. Sebentar saya buat terlebih dahulu. Untuk aplikasinya ini menggunakan Autodesk Inventor tahun 2023. Karena di Inventor ini lebih sering digunakan di SMK daripada SolidWorks. Jadi user interface atau cara kerja suatu aplikasinya itu lebih mudah daripada SolidWorks bagi pemula. Sebentar, Nah, ini adalah user interface dari aplikasi Autodesk Inventor, di mana di sini tuh ada macam-macam tujuan atau petunjuk. Di sini seperti aplikasi setting aplikasi option atau setting aplikasi, di mana di sini tuh bisa mengubah template yang awalnya itu kalau kita pencet langsung Nah, ini kan awalnya dari misalkan di sini di new ini untuk membuat template baru.
baik dari ukuran satuan metris maupun inci. Mungkin saya isi duduk ya dan lebih mudah. Nah, di new ini ada beberapa template. Kalau template yang dari sini tuh kebanyakan itu pakai yang ini, makanya kita perlu untuk mengeluarkan dari yang ada titik ini. Terus English US awalnya kan tutupan gini. Kalau kita klik di sini langsung itu akan muncul dengan satuan itu inci bukan metris, karena kan kita lebih sering menggunakan metris, maka kita klik yang tanda panah ini dan keluar metris. Nah, di sini kan ada beberapa template mulai dari part, assembly, drawing dan presentasi. Yang lebih sering digunakan itu part, assembly sama drawing. Untuk presentasinya itu jarang. Dan untuk format dari part sendiri itu menggunakan format IPT, baik dari skala, kan ini ada part, ada sheet metal. Sheet metal itu untuk membuat bodi, misalkan bodi sebuah mobil, itu kan lebih mudah pakai sheet metal. Kalau menggunakan standar ini lebih mudah untuk membuat tabung, membuat seperti ini, colokan begini lebih mudah pakai yang standar MM maupun standar DIN. DIN ini standar organisasinya dari Jerman kalau nggak salah. Kalau yang DIN ini, untuk yang assembly ini lebih sering menggunakan yang standar MM ini untuk melakukan assembly-an. Kalau yang dari drawing itu kan ada dua, kalau DWG sama IDW. Nah, kalau bawaan inventor itu lebih fokus ke IDW untuk gambarnya. Kalau DWG ini bisa dikonvert ke AutoCAD yang punya. Karena di sini saya mau mengajarkan sekaligus dari tidak perlu dimensi terlebih dahulu seperti di AutoCAD yang manual sekali, maka saya lanjut ke 3 dimensi. Untuk pemilihannya mungkin ini saya pencet ke standar MM dan klik create untuk membuat template-nya. Masih loading. Nah, ini adalah tampilan dari part atau membuat part-part komponen. Nah, di sini ada mulai dari sketch, ini mulai dari dimensi sketch, ada extrude untuk menaikkan sebuah dua dimensi sketch, dan revolve untuk memutar. Ini lebih cocok untuk membuat benda-benda silindris, seperti kalau pembubutan kan butuh gambar yang lebih aneh lah, kayak groove dan lain-lain, itu lebih mudah menggunakan revolve. Kita coba menggunakan 2D sketch. Nah, ketika kita menggunakan 2D sketch itu akan muncul proyeksi seperti ini. Nah, proyeksi seperti ini itu bebas, kalian mau pilih apa. Bisa dilihat dari gambar yang sudah saya berikan tadi, seperti gambar yang ini. Nah, ini kan lebih mudah pakai yang revolve, yang bisa dilihat. Untuk yang ini kan sudah saya potong gambarnya. Nah, kalau buat satu persatu, mulai dari lingkaran terlebih dahulu, terus lingkaran, itu kan lama. Nah, langkah baiknya kita menggunakan fitur revolve. Nah, fitur revolve-nya itu kita harus tepat pemilihan gambar kerjanya. Kalau gini kan perlu diputar ke sini. Kalau diputar ke sini kan nggak mungkin, pasti kan ngadepnya ke atas. Meskipun nanti bisa dibalik ya sendiri. Itu kita klik yang ini, yang X, Y plane. Nah, di sini banyak sekali fitur-fiturnya, mulai dari line atau garis, ada SP line, membuat lingkaran, membuat garis lengkung, dan membuat kotak baik slot maupun poligon. Kita coba menggunakan line. Nah, ini kan ada titik, ada koordinat-koordinatnya. Nah, itu bisa dimulai dari titik 0. Nah, ketika sudah hijau, bisa diklik kiri dan klik selanjutnya. Misalkan kita butuh panjang 20 mili, klik 20 terus enter. Nah, ini kan nggak begitu kelihatan ya. Bisa di zoom menggunakan scroll. Untuk pennya atau geser-gesernya itu bisa diklik
mouse yang tengah ini ditahan, coba tahan. Nah ini kan bisa geser ketika klik tahan. Nah klik tahan ini bisa dikombinasikan dengan shift. Kalau kita menggunakan shift dulu tahan terus klik tengah. Nah ini adalah rotasi. Biasanya rotasi ini untuk membuat sketch, membuat 3 dimensi sketch baik dari extrude maupun revolve. Jadi lebih mudah, tidak perlu klik-klik yang di cube ini, bisa dari cube cuma terlalu lama. Makanya saya rekomendasikan kalian untuk pertemuan selanjutnya membawa mouse sendiri supaya lebih mudah, karena di lab yang akan kalian tempati minggu depan itu mouse-nya agak sedikit error. Waktu saya dulu error karena diklik karena sudah terlalu lama, diklik-klik itu nggak bisa. Makanya saya sarankan untuk membawa mouse sendiri. Boleh mouse wireless maupun enggak, karena lebih mudah melakukan penggambaran atau mendesain menggunakan mouse. Nah, di sini adalah view cube yang sudah saya jelaskan tadi untuk melihat suatu pandangan. Misalkan ini kan pandangan depannya kan seperti ini, yang dari pemilihan plan tadi. Nah itu bisa dilihat jadi tanda panah yang sebelah ini kelihatan kan mas saya, sebelah ini bisa diputar. Nah ini pandangan yang lain, pandangan yang kiri. Ini biasanya untuk gambar yang lebih sulit lah. Kalau misalkan depan kan gambar ini mudah kan, kirinya kan nggak tahu kita. Nah mau nambahi bisa ditambahi di geser menggunakan view atau lebih mudah seperti tadi, klik scroll tengah dan klik shift. Dan ini home itu kembali untuk pandangan isometri. Isometri itu kan 30 derajat 30 derajat. Nah hasilnya nanti bisa menjadi 3 dimensi dari isometri. Untuk selanjutnya mungkin saya coba pakai yang assembly, karena assembly ini juga lumayan mudah. Karena benda berpasangan seperti yang ada di belum itu ada benda berpasangan itu perlu menggunakan assembly. Jadi kalian membuat partnya satu persatu, baik yang ini seperti ini, yang ini, terus membuat part yang lain, itu dijadikan satu di assembly. Untuk ngambilnya itu di place, bisa di place itu keluar dari file manager seperti ini, nah ini, ataupun bisa diambil dari content center. Ini content center itu file atau part-part yang sudah disediakan dari inventor bawaannya sendiri. Jadi kalian tidak perlu membuat satu persatu. Jadi lebih mudah untuk melakukan assembly. Tidak membuat part satu persatu seperti ini. Contoh baut. Sebentar masih loading. Nah ini kan misalkan baut, kita membutuhkan baut dengan M12. Anggap saja panjangnya kita membutuhkan 50 mili. Kita klik apply. Nah ini kan langsung keluar. Jadi kan kalian nggak perlu klik satu persatu. Nah langsung keluar. Kalian nggak perlu membuatkan, kalau membuat baut ini kan lama loh. Makanya perlu paham tentang content center. Dan untuk selanjutnya itu yang drawing. Drawing di sini saya buka pakai ini saja, karena kalau langsung itu formatnya akan DWG bukan IDW. Dan di sini saya menggunakan format ISO, karena ISO itu lebih sering digunakan di luar negeri maupun di pabrik-pabrik besar. Jadi lebih enak lah cara membacanya. Itu menggunakan format ISO. Bisa template-nya ada banyak, tapi kebanyakan yang template-nya itu saya menggunakan yang ini. Kita klik create. Nah, ini adalah untuk drawingnya. Jadi hasil dari membuat part tadi bisa dimasukkan di sini. Sebagai contoh saya ada gambar sebentar. Saya ada. Nah ini yang tadi memotong. Nah kan keluar di sini. Ini bisa menjadi 2 dimensi. Ngambil di sini. Nah yang awalnya
tadi 3 dimensi, bisa menjadi 2 dimensi. Kalau geser mau pandangan depan, pandangan kiri, pandangan atas, mau geser. Terus ke kanan, create. Nah ini lebih mudah. Oke. Kan untuk selanjutnya, untuk penjelasan selanjutnya mungkin di minggu depan. Karena minggu depan kita langsung praktek, tidak perlu teori-teori seperti ini. Pasti kan kalian ngantuk kalau teori-teori seperti ini. Makanya minggu depan kita langsung praktek. Diusahakan bawa mouse sendiri karena mouse di lab itu agak sedikit error. Ya kalian kalau nggak mau bawa mouse ya nggak apa-apa, agak jendut-jendut lah istilahnya. Lebih susah karena mouse di sana itu double klik. Nah untuk selanjutnya mungkin ada sedikit soal untuk kalian supaya kalian itu paham sejauh mana kalian tahu tentang inventor. Jadi kalau kami itu ngetes kalian dulu. Kalau sekiranya kalian jadi di sini tuh nilainya meskipun jelek ya apa-apa, bagus ya alhamdulillah. Nanti soalnya ada post test lagi. Post test itu hasil dari nilai dari pembelajaran pertama sampai pembelajaran ke terakhir atau sebelum AS. Nanti ada post test, bisa di scan itu soalnya. Untuk pengisinya saya kasih waktu 5 menit aja cukup. Bebas karena nanti ada tes lagi yang di belakang. Jadi ini sebagai sejauh mana kalian tahu tentang inventor. Meskipun kita baru ketemu hari ini, kan kita nggak tahu apabila kalian belajar atau tidak atau enggak. Nah itu kan kita nggak tahu. Makanya kita perlu mengindas kalian agar pertemuan selanjutnya itu kami menjelaskan yang lebih intens lagi. Oh iya, saya di sini mengajar dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Diamanahi dari Pak Guru, Bapak Ibu Guru. Bisa diisi. Pak, kita kelas apa gitu? Oh iya, kita di sini itu kelas 12. Jadi di sini. Saya kasih waktu 5 menit. Tahu kalian saja. Kalau nggak tahu ya dikosongin nggak apa-apa. Nanti ada tes selanjutnya kok. Nah setelah kalian isi nanti nilainya akan muncul kecuali yang uraian. Uraian nanti kami cek masing-masing. Ada yang sudah? Yang sudah bisa angkat tangan.
Mas Hamdan sudah? Sudah? Baik. Untuk nilainya nanti saya akan cek di email yang sudah masuk. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini. Perwakilan, silakan. Silakan yang mau. Yang belum Pak. Yang belum. Yang belum. Mas Nopal, silakan Mas Nopal. Untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Duh, ayo gak apa-apa Mas. Ayo. Gak apa-apa, perwakilan aja gak apa-apa. Ayo yang mau. Ayo mau. Nopal. Duh, gak mau ya. Mungkin Mas Fahmi. Mas Fahmi. Ya. Bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Dikit saja nggak apa-apa, nggak perlu panjang-panjang. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya Pak ya. Untuk pembelajaran hari ini mengenai inventor ya. Ya, Bapak tadi yang benar sekali ya, bosnya itu apa ya? Dibilang perlu dikasih juga. Ini juga ada. oh iya benar. Iya. Saya itu ikut cetak. Iya. Saya pun kecewa karena mouse yang dipakai itu nggak pernah diganti. Sama apa ya, untuk materi yang Bapak bawakan tadi cukup bagus ya, cukup paham bagi kita sebagai siswa ya. Dimana benar kata Bapak, kalau kita bisa CAD itu jadi semua orang. Sumber rezekinya justru banyak. Ada kakak saya atau teman saya itu tiba-tiba dia gabung masuk minta beliin proyek Pak, luar biasa. Dan dari Bapak tadi itu menyampaikan sungguh bagus, sungguh jelas ya penyampaiannya, yang dimana itu memang sangat dibutuhkan sekali di dunia industri ya Bapak. Dan untuk soal-soalnya tadi cukup mudah dipahami. Benar tadi. Benar tak salah. Benar. Dan juga ya semoga aja kita tuh bisa lebih dekat lah pembelajaran yang Bapak berikan agar kita tuh supaya siap ketika kita keluar dari SMK ini, kita tidak hanya sebagai orang yang dikenal guru nakalnya saja, tapi juga sebagai orang yang pintar ya. Siap. Pintar itu bukan hanya pintar sekedar menggoda wanita, tapi juga pintar secara akademik juga. Seperti itu. Baik. Terima kasih Mas atas kesimpulannya hari ini. Bagus masukan. Nanti saya sampaikan ke guru-guru atau kepala sekolah tentang mouse yang nggak pernah diganti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.